Seorang akademisi seharusnya menjadi pagar nalar, bukan justru tumbal kepentingan politik yang ingin menunggangi keraguan publik. Yang lebih menyakitkan lagi, keraguan itu dilempar bukan oleh tokoh sembarangan, tapi oleh seseorang yang pernah menjabat pucuk pimpinan kampus yang meluluskan Jokowi. Bayangkan betapa besar efek psikologis dan citra yang dirusak. Kalau saja pernyataan itu datang dari orang awam, mungkin akan dianggap hoaks biasa. Tapi karena datang dari mantan rektor UGM, publik langsung bereaksi, "Loh, masa iya?" Itulah mengapa kita harus bersikap tegas. Permintaan maaf tidak cukup, tidak bisa, harus ada proses hukum, harus ada pertanggungjawaban. Karena jika ini dibiarkan, akan tumbuh presiden bahwa siapapun bisa seenaknya bicara di ruang publik, menyebar narasi fitnah, lalu mundur tanpa konsekuensi. Dan kita tidak bicara soal Jokowi semata, kita bicara soal marwah akademik, integritas intelektual, dan disiplin logika publik. Kalau seorang profesor saja bisa asal menuduh dan kemudian berlindung di balik klarifikasi setengah hati, lalu siapa yang akan menjaga etika berpikir masyarakat? Kita juga perlu menyoroti peran keluarga dan pimpinan UGM yang konon mendesak Sofyan Effendi menarik ucapannya. Ini artinya bahkan lingkar terdekatnya sendiri sadar bahwa apa yang ia katakan sudah kelewat batas. Mereka tahu ini bukan soal opini biasa. Ini soal reputasi, institusi, dan sejarah akademik yang bisa hancur gara-gara satu manuver sembrono. Maka ketika publik mendorong agar ada langkah hukum, itu bukan soal emosional. Itu bentuk ikhtiar menjaga akal sehat publik. Bahwa kebebasan berpendapat itu penting, tapi bukan bebas berbohong. Bahwa kritik itu perlu, tapi bukan berarti bebas mengarang tuduhan. Karena kalau ini dibiarkan, nanti semua bisa bikin tuduhan seenaknya, lalu tinggal minta maaf. Hari ini soal ijazah, besok mungkin soal status hukum, gelar akademik, bahkan fitnah personal. Ini tidak bisa terus-terusan kita anggap biasa. Apalagi yang sedang dibicarakan bukan orang sembarangan. Ini tentang mantan Presiden Republik Indonesia. Seseorang yang pernah memimpin bangsa ini selama 2 periode, dan yang jejak rekamnya secara hukum dan administratif sudah diverifikasi, diuji dan diumumkan resmi oleh institusi negara maupun kampus tempat ia belajar. Lalu muncul satu orang yang merasa lebih tahu dari data resmi, lalu menyebarkan keraguan ke publik, hanya untuk kemudian berkata, "Saya menarik pernyataan saya." Sekali lagi, narasi tidak bisa dicabut seenaknya setelah merusak. Jadi jangan salahkan publik bila kini menuntut pertanggungjawaban hukum. Ini bukan upaya membungkam, tapi bentuk koreksi agar tidak ada lagi kesembronoan yang dibungkus dalam gelar akademik. Karena gelar tak menjamin kebenaran. Dan jabatan masa lalu tidak menghapus kesalahan hari ini. Dan disinilah letak ironi terbesar dalam seluruh kontroversi ini. Mantan rektor UGM sendiri justru menjadi pihak yang merusak kredibilitas institusi yang pernah ia pimpin. Alih-alih menjaga martabat universitas, Sofyan Effendi justru menjadi sumber kegaduhan yang menyeret nama baik UGM ke pusaran hoaks dan fitnah publik.